wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kholidah Hanum MH selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya dan rekan-rekan saya Suryadi dan rekan saya Setya Ningsih Fitriani dan Nur Hidayah akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun, yaitu dengan judul Perbandingan Hukum Tata Negara Korea Selatan dengan Negara Indonesia. Baiklah, pada poin pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai bentuk negara. Bentuk negara antara Korea Selatan dengan negara Indonesia. Korea Selatan merupakan salah satu negara republik di antara negara di Asia lainnya. Sama halnya dengan negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan juga pemerintahannya menerapkan sistem pembagian pemerintahan dengan menggunakan trias politika, di mana trias politika ini diantaranya dapat dibagi menjadi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif kekuasaannya dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil dari pemilihan umum dan untuk masa jabatannya yaitu selama 5 tahun serta dibantu oleh Perdana Menteri yang telah ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian lembaga legislatif kekuasaannya dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat dalam waktu selama 4 tahun. Sesuai dengan permintaan Presiden, pelaksanaan sidang paripurna diadakan selama 1 tahun sekali. Pelaksanaan sidang ini bersifat terbuka untuk umum, namun sidang ini juga dapat tertutup untuk umum. Lembaga yudikatif yang menjadi lembaga pemegang kekuasaan tertinggi adalah Pengadilan Konstitusional yang terdiri dari 9 hakim yang telah direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. Yang menjadi hakim di pengadilan akan menjabat dalam waktu 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi dari 65 tahun dari batas usia ketika dia terpilih. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintahan negara Korea Selatan. Sistem presidensial adalah sistem yang kekuasaannya terpusat dan pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem presidensial ini, lembaga eksekutif tidak bergantung pada lembaga legislatif. Kedudukan lembaga eksekutif lebih kuat dalam menghadapi lembaga legislatif. Dinilai oleh Jimli Asidki, sistem pemerintahan presidensial tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem presidensial adalah bahwa sistem ini lebih menjamin mengenai stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini, sistem presidensial cenderung lebih menempatkan lembaga eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sebuah pengaturan konstitusional untuk mengurangi atas dampak negatif atau kelemahan dari sistem ini. Kemudian, ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir yaitu posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagirmanan, sistem ini dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik. Karena sistem pemerintahan ini memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Prinsip pokok yang terdapat pada sistem pemerintahan presidensial yaitu ada 6. Yaitu diantaranya yang pertama, ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Presiden merupakan badan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutifnya tidak terbagi. Yang kedua adalah kepala pemerintahan merupakan sekaligus kepala negara. Yang ketiga, presiden mengangkat para menteri untuk pembantu atau membawahi yang bertanggung jawab kepadanya. Yang keempat adalah anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan di lembaga eksekutif, begitupun sebaliknya. Yang kelima, presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen. Dan yang terakhir adalah pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu bagaimana sih perbedaan bentuk negara Korea Selatan dengan negara Indonesia?
Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan. Negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini dibagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan sentral dan otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan bentuk negara Indonesia dengan kesatuan yang berbentuk republik serta sistem desentralisasi yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang dan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian, poin yang kedua adalah kedudukan perundang-undangan. Konstitusi pertama Korea Selatan yaitu pada tahun 1948 disusun oleh Dr. Chin Oh-yu yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam hal ini, presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan dipilih langsung oleh Majelis Nasional serta berbagi kekuasaan eksekutif dengan kabinet. Piagam Konstitusi Pemerintahan Sementara Republik Korea tahun 1919 menjadi cikal bakal konstitusi Republik Korea pada tahun 1948. Amandemen pertama terhadap konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang Syngman-rhee yang menghasilkan pemilihan langsung presiden yang berbentuk dan terbentuknya sistem dua kamar. Pada cabang legislatif, konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954, amandemen yang kedua terhadap konstitusi dilakukan secara terpaksa akibat paksaan oleh Syngman-rhee yang menghasilkan dihapuskannya batas masa jabatan Syngman-rhee sebagai presiden dan menekankan model ekonomi kapitalis. Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, Republik kedua didirikan pada tahun 1960 dengan model yang lebih demokratis bersamaan dengan disahkannya konstitusi hasil amandemen ketiga. Pembentukan kabinet, presiden boneka, legislatif dua kamar, komisi pemilihan, dan komisi konstitusional, serta menghasilkan pemilihan untuk para hakim Mahkamah Agung dan gubernur-gubernur provinsi. Dengan adanya kudeta pada 16 Mei yang dipimpin oleh Park Chung-hee pada tahun 1961, konstitusi hasil amandemen tahun 1960 dibatalkan. Dan pada tahun 1962, konstitusi Republik Ketiga disahkan dengan tambahan kesamaan dengan konstitusi Amerika Serikat. Seperti pengujian yudisial, pada tahun 1972, Park Chung-hee memperluas kekuasaannya setelah disahkannya konstitusi Republik keempat disahkan, yang disebut dengan konstitusi Yusin, yang bersifat kediktatoran. Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, Republik kelima didirikan pada tahun 1980 dengan konstitusi hasil amandemen yang disahkan oleh Presiden Chun Doo-hwan. Atas kejadian tersebut, kekuasaan presiden menjadi tidak bebas dan tidak lagi dapat dipilih kembali setelah menjabat selama 7 tahun, serta mengubah sistem dua kamar menjadi sistem satu kamar dalam tubuh badan legislatif dan pembentukan sistem kabinet. Dengan diadakannya Juni Demokrasi, kemudian Konstitusi Republik yang ke-6 disahkan pada tahun 1988. Konstitusi tersebut resmi disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 12 Oktober 1987 dan telah disetujui oleh 93% dalam referendum nasional pada tanggal 28 Oktober 1987 yang kemudian menghasilkan Roh Tae-woo yang dilantik menjadi presiden pada tanggal 25 Februari 1998. Maksudnya 1988. Konstitusi yang telah disahkan terdiri dari pembukaan 130 pasal dan ketentuan tambahan. Konstitusi tersebut menetapkan sebuah cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan menunjuk Perdana Menteri, legislatif, unikameral yang disebut Majelis Nasional.
Dan peradilan terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan yang lebih rendah. Presiden dipilih menjabat selama 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh konstitusi, Presiden juga menunjuk anggota kabinet. Majelis Nasional terdiri dari minimal 200 atau yang saat ini 300 anggota. Majelis yang dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun, Presiden menunjuk Ketua Mahkamah Agung dan 13 Hakim Agung diangkat oleh Presiden dengan persetujuan atau atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung dan dari Majelis Nasional. Dan masa jabatan Ketua Mahkamah Agung yaitu selama 6 tahun. Konstitusi menyatakan bahwa Korea Selatan merupakan sebuah republik demokratis. Pernyataan tersebut diambil dari Konstitusi Korea Selatan pada pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea tahun 1919. Wilayahnya terdiri dari semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya, dan bahwa Republik Korea akan mencari cara dalam hal unifikasi dan akan merumuskan serta melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi dalam berdasarkan prinsip kebebasan dan demokrasi. Terdapat perselisihan mengenai arti dari kebebasan dan demokrasi dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam konstitusi adalah demokrasi liberal. Di Indonesia, kedudukan perundang-undangan memiliki tata urutan atau hierarki, yaitu yang diatur dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah maksud saya. Yang kelima adalah keputusan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Konstitusi dilihat dari substansi atau konteks intuisi negara. Konstitusi memiliki makna pemakluman tertinggi yang menetapkan suatu pemegang kedaulatan tertinggi. Struktur negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan peradilan serta berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Kedaulatan berisi suatu pengakuan akan kekuasaan karena di balik kedaulatan melekat kekuasaan. Kalau diibaratkan itu sebagai dua sisi sekeping mata uang. Secara bahasa, kedaulatan merupakan terjemahan dari sovereignty. Kedaulatan berasal dari kata bahasa Latin superanus, kewenangan yang seumpama dan tertinggi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sebuah konstitusi yang dikenal sebagai UUD 1945. UUD 1945 itu dirancang pada 29 Mei tahun 1945 sampai tanggal 16 Juli 1945, yang dibuat oleh penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia PPU-PKI, atau dari bahasa Jepang juga dikenal sebagai Dokurisu Jumbi Kosakai. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Yurisdiksi atau kewenangan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman
dapat dilihat dalam ketentuan pasal 24 C ayat 1 UUD Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, kewenangan dapat dilihat pada ketentuan pasal 111 ayat 1 Konstitusi Korea Selatan, yakni menguji konstitusi tindaknya undang-undang berdasarkan pemerintahan pengadilan. Yang kedua, memutus perkara pemerintahan pertanggungjawaban presiden. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang kelima, yaitu petisi-petisi yang berkaitan dengan konstitusi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara di negara Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara republik. Sama halnya dengan negara-negara demokrasi yang lainnya, Korea Selatan juga membagi pemerintahannya dalam 3 bagian, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dalam hal ini, presiden memegang kekuasaan lembaga eksekutif yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Masa jabatannya 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden bertindak sebagai kepala negara. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Atas permintaan presiden dalam sidang paripurna diadakan dalam 1 tahun sekali. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat juga berlangsung secara tertutup. Lembaga tertinggi dalam pemegang kekuasaan yudikatif adalah Pengadilan Konstitusi yang terdiri dari hakim yang dipilih merupakan hasil direkomendasikan oleh presiden dan Dewan Perwakilan. Hakim terpilih akan menjabat selama 6 tahun dengan usia maksimal 65 tahun pada saat yang terpilih. Ketika membahas trias politika pada tahun 1748, konsep trias politika dikemukakan oleh Montesquieu dan pada saat itu pemikirannya masih dipengaruhi oleh John Locke. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Montesquieu bahwa pemisahan antara lembaga eksekutif dengan legislatif mempunyai fungsi yang berbeda untuk mengatur hal-hal yang berhubungan mengenai hukum antar negara. Sementara itu, kekuasaan yudikatif berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan hukum sipil. Itu dikemukakan pada buku yang ditulis dengan judul The Spirit of Law. Kemerdekaan suatu negara akan terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh salah satu penguasa, melainkan 3 bidang kekuasaan yang dipisah sendiri-sendiri dan dikemukakan oleh Montesquieu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Korea Selatan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.